adalah dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel. Oke. Di mana kita ketika bab 3 ini adalah petunjuk praktis dalam mempraktekkan bacaannya waras, tatbik, bahasa qiraatnya kalau namanya praktek itu at-tatbik, tatbikul tobako ya, tatbikul qiraat. Jadi apa? Praktek ya bacaan Al-Qur'an dalam hal ini, dalam buku ini adalah bacaan riwayat waras, tatbikul waras, enaknya ngomong gitu berarti. Oke. Nah, di bab 3 ini petunjuk-petunjuk praktis dalam bentuk tabel. Halo. Nah, yang karena ini berbentuk tabel berarti ini kan semacam menyalahi ya pola penjelasan di dalam kitab-kitab kan. Kalau dalam kitab-kitab kan nggak ada tabel-tabel ya. Nah, kita bentuk tabel ini berarti ini pola pembelajaran model baru sekarang ya, digitalisasi sekarang ya. Nah, ini yang aslinya tolong dilihat halaman 7. Halo, halaman 7 tolong dibuka. Udah ketemu? Apa, Neng? Sudah, Pak. Apa itu? Yang tulisan tebel itu apa? Kaidah umum dan kaidah khusus. Kaidah umum, kaidah khusus. Terus bawahnya apa? Bawahnya footnote. Atau kaidah khusus. Baliknya? Baliknya bab 2 kaidah usuliyah. Kaidah apa? Tuh, baliknya itu loh. Yang kiri Kalimat farsiyah. Farsiyah, Pak. Oke. Coba saya kasih waktu lagi. Tolong ini ya karena ini sudah mengulang, semacam mengulang yang kaidah usuliyah dan farsul huruf, yang baru hanya arkan farsiyah. Tolong apa kaidah usuliyah atau kaidah umum, farsul huruf atau kaidah usul, dan kalimat al-farsiyah. Apa bedanya? Tolong dibaca di situ, saya kasih waktu 3 menit. Cepat. Kasih stabilo yang penting-penting. Nah, oke. Jadi al-kaidah al-usuliyah atau kaidah umum ya, itu sebuah penjelasan bacaan Imam 7
otomatis termasuk perawinya ya. Tapi penjelasannya ini penjelasan suatu hukum bacaan atau bacaan suatu lafaz. Penjelasan ini bisa diberlakukan dimanapun berada dalam Al-Quran secara umum, mau di surat apa saja dalam Al-Quran atau ayat mana saja dalam Al-Quran. Nah ini kemarin sudah kan kaidah usulnya itu di waris ini ada berapa bahasan, berapa pembahasan. Coba dilihat. Ya tadi ada Farisi. 16, Pak. Ada 16. Nah, oke, dah. Ya, di antaranya mat mutasil itu apa, mat munfasil itu apa, panjang hurufnya berapa, dimanapun berada dalam Al-Quran, ya itu panjang huruf matnya untuk waris mesti 6 harokat, tuh gitu loh. Jadi nggak ada kalau pengecualian yang itu, nah gitu, oke. Nah, sekarang ya yang farsul huruf atau kaidah khusus itu penjelasan bacaan Imam 7 pada suatu lafaz, tapi lafaznya tertentu, khusus di surat ini, khusus di ayat ini, nah umpamanya gitu ya pengertiannya. Nah, contoh umpamanya maliki. Nah, maliki itu bacaan waris hanya adalah dibaca dengan membuang alif setelah mim, berarti maliki. Nah, ini hanya bisa diberlakukan maliki pada maliki yaumiddin surat Al-Fatihah. Tidak boleh diberlakukan pada maliki yang surat An-Nas. Malikin Nas, nah gitu ya. Itu seluruh imam qiraat baca dengan maliki. Ya, walaupun di antara imam 7 ya, yaitu untuk Asim dan Al-Ghizai membaca dengan isbat alif atau menetapkan alif setelah mim, yaitu baca maliki. Tapi ini ya hanya khusus sekali lagi di surah Al-Fatihah saja. Yang di surat An-Nas Malikin Nas nggak boleh karena itu seluruh imam kita membaca atau diberlakukan pada lafaz Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha di surat Ali Imran. Ini nggak boleh. Terus berarti ini untuk waris Qulillahumma malikal mulki dibaca karena di surat Al-Fatihah nanti dibaca dengan membuang alif setelah mim, maka di surah Ali Imran dibaca dengan Qulillahumma malikal, nggak boleh. Tadi hanya maliki yang di surat Al-Fatihah, di Ali Imran tidak berlaku di sana. Oke, ini contoh aja. Jadi farsul itu tempat tertentu saja. Tapi semuanya itu pada umumnya. Ya, ada ya 1-2 umpamanya beberapa itu tahu-tahu bisa diberlakukan dimanapun berada dalam Al-Quran. Tapi pada umumnya hanya diberlakukan pada khusus-khusus lafaz tertentu di surat tertentu atau ayat tertentu. Nah, itu namanya farsul huruf. Kembali ke al-kalimat baliknya, al-kalimat al-farsiyah. Al-kalimat al-farsiyah itu penjelasan bacaan, tapi bentuknya sudah masa kini, yaitu dalam bentuk tabel. Halo, dalam bentuk tabel. Nah, maka dari itu kalau tabel adanya kan sekarang, kalau dulu nggak ada tabel, itu udah masa digitalisasi ini sekarang. Karena bikin tabel itu kan mudah, kalau dulu belum ada. Nah, ini pembelajaran qiraat itu lebih disistematiskan lagi, disederhanakan lagi, tapi kaidah usuliyah dan farsul huruf tetap. Kalau itu kan memang sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi menghilangkan kaidah usuliyah dengan farsul huruf tadi, nggak mungkin. Nah, ini hanya untuk mensistematiskan aja dalam bentuk tabel al-kalimat al-farsiyah. Nah, di dalam tabel itu nanti ya itu menjelaskan pada umumnya kaidah usuliyah pada umumnya ya, tapi cara ringkas.
secara ringkas. Tapi kalau yang berhubungan dengan farsul huruf, semuanya dijelaskan di sana. Dan ini berbahasa Arab. Halo, bahasa Arab. Ya, tapi bahasa Arab yang mudah dipahami. Ya, dia jangan terlalu, waduh bahasa Arab saya nggak bisa. Nah, insya Allah asal Anda mengikuti dengan seksama, insya Allah tidak begitu ada kesulitan. Oke? Nah, dari petunjuk-petunjuknya tersebut. Oke? Nah, maka kita kembali ke halaman 107, Neng. Udah? Untuk tolong halaman 108. Ada catatan itu 108. Iya toh ya? Iya, Ayo, Pak. Neng. Ada, Pak. Ya, catatan nomor 1, Neng, tolong dibaca. Yang lain dengerin. Kasih stabilo di situ, Neng. Ayo, Neng, baca. Dengan suara, Neng. Atau Sampai di sini pembahasan, Pak. eh? Yang sampai di sini pembahasan. Catatan, ada catatan 108. Cuma kayak penutup gitu, Pak. Tidak itu. Ada Pak, ada catatan. Ini Pak, oleh karena hukum bacaan itu Pak. Ada catatan ada nggak di situ? Ada Pak. Nomor 1 apa? Oleh karena hukum bacaan. Nah, sudah. Ada Tolong Pak. dibaca dalam hati. Saya kasih waktu 1 menit lagi. Udah. Supaya lebih paham. Nanti dibaca malah nggak ada yang dengerin. Nah, oke. Jadi ya, nanti di kalimat al-farziyah bab 3 ini bentuknya tabel. Nah, oleh karena bentuknya tabel, nanti sekali lagi bahwa di kalimat al-farziyah itu penjelasan yang berhubungan dengan kaidah usuliyah secara ringkas, tapi pada umumnya, tidak semuanya. Tapi kalau yang berhubungan dengan farsul huruf, semuanya. Yang berhubungan dengan farsul huruf dimanapun berada, dalam Al-Quran semuanya dijelaskan dengan bahasa Arab yang mudah dipahami. Nah, maka dari itu, nah, oleh karena kalimat al-farziyah itu untuk waras banyak, ada berapa poin? Berapa bahasan tadi? 16 kan? Ada 16, banyak. Seharusnya memang kita belajar untuk waras itu atau masing-masing riwayat dari seorang imam itu harus dikuasai kaidah usuliyahnya. Ya, tapi oleh karena ya tidak mungkin, maka di sini kita pandu lagi dengan ringkasan yang ada di kaidah usuliyah yang 16 tersebut, 16 bahasan, 16 pembahasan itu kita ambil yang penting-penting dalam rangka untuk praktek atau at-tatbik. Nah, yaitu 13 poin. Yaitu apa? Mad munfasil, mad mutasil, ya toh? Mim jama, ya toh? Terusnya apa? Dan seterusnya itu. Nah, oke. Nah, ini kita nanti coba dilihat realnya. Di sini 13 poin ini kita jelaskan secara ringkas yang berhubungan dengan kaidah usuliyah dalam rangka untuk tatbik atau praktek. Nah, coba dilihat halaman 110. Ya toh?
Coba dibaca di situ ya untuk dapat mengetahui. Saya kasih waktu 1 menit. Ya. Sampai poin pertama dan kedua. Halo. 1 menit, cepat. Untuk dapat mengetahui, terus ada poin pertama, ada poin kedua. Saya kasih waktu 1 menit, cepat. Ya, mainkan stabilo. Nah, oke. Jadi apa? Ya, poin 13 poin itu poin pertama ya, itu mat wajib mutasil atau mat mutasil dan mat munfasil. Nah, itu sudah maklum lah kita sejak semester 2 ya, sudah tahu kalau namanya untuk waris itu mat mutasil dan mat munfasil ya, panjang hurufannya contohnya sudah tahu lah. Itu apa? Dibaca atul 6 harokat. Dan kalau hafaz berapa? 4 harokat. Dah maklum itu. Nah, di sini kalau kau pengen tahu mat mutasil, mat munfasil, kalau pengen itu saya kasih penjelasan di halaman berapa sih? Mad dan Al-Qasr itu halaman berapa? Halaman 19 kan? Nah, itu dilihat lagi kalau mau apa dengan yang uraian yang panjang. Oke. Nah, sekarang tolong mad badal. Halo. Nah, poin ketiga apa? Mad badal. Tolong mad badal dibaca ya. Terus itu halaman berapa? Mad badal itu penjelasannya di halaman apa? Ya, halaman 19. Ayo. Tolong mad badal dulu, terus nanti halaman 19 secara komplit termasuk mad badal itu ada berapa macam. Saya kasih waktu 2 menit, cepat.
Nah, oke. Ingat-ingat, definisi mad badal, kalian itu sarjana Al-Quran, calon sarjana Al-Quran. Jangan sampai mendefinisikan mad badal seperti anak ibtidaiyah, taman kanak-kanak. Ya. Nah, kalau di sana mad badal ialah amanu dibaca amanu dan dibaca adam, nggak jelas. Definisi apa contoh itu? Definisinya adalah mad badal apabila ya. Coba tolong dilihat halaman 64 di Maisuro. Maisuro dibuka semuanya. Nah, oke, coba dibaca mad badal. Nurul Faiza, tolong dibaca, Neng. Halaman 64, Maisuro. Mad badal ialah Mad badal ialah apabila ada huruf mad yang sebelumnya berupa hamzah dan sesudahnya tidak diikuti hamzah atau huruf mati. Contohnya amanu, uju, wal imana. nah, tuh, sebelum huruf mad berupa hamzah. Nah, gitu aja. Ya kan, sudahnya otomatis itu tidak berupa hamzah atau sukun. Oke, dah. Sekarang itu untuk definisi mad badalnya hafes. Gitu loh. Karena Maisuro itu kan untuk riwayat hafes kan ya. Kalau untuk waras ini poin berapa ini? Poin ketiga. Apa itu? Apabila ada mad badal sebelumnya berupa hamzah yang sabit maupun goyar. Nah, itu ingat-ingat. Sabit itu apa? Sabit itu tidak berubah. Bunyinya hamzah tidak berubah. Itu loh maksudnya. Bunyi hamzah itu apa? Kalau fathah a, kasroh i, doma u. A, i, u. Dan bunyinya kan utuh. A, i, u. Itu namanya sabit. Tidak berubah. Tapi ya untuk mad badalnya waras ini sebelumnya berupa hamzah yang mughoyar pun masih disebut mad badal. Mughoyarnya itu apa? Berubah. Berubah itu apa? Nah, tadi halaman berapa? Halaman berapa tadi dibilang? Halaman 19. 19. Halo. Nah, itu apa? Mughoyar itu ada kalanya mughoyar karena peristiwa an-nakal. Ada lagi mughoyar atau berubah bunyinya hamzah itu mu'al mughoyar bil ibdal karena peristiwa penggantian huruf atau penggantian huruf atau mengibdalkan huruf. Ya. Ada ketika ada mughoyarnya itu ada peristiwa at-tasghir. Artinya begini, yang mughoyar bil nakal, an-nakal ya. Man amana, kalau waris itu nanti bacanya mana-mana. Mana-mana itu sebelum huruf mad bukan hamzah lagi. Kalau amana iya sebelum huruf mad berupa hamzah. Tapi kalau mana-mana itu sebelum huruf mad bukan hamzah lagi, tapi nun. Mana hamzahnya udah nggak ada. Tapi nun ini adalah akibat peristiwa an-nakal, yaitu peristiwa apa? Pemindahan harokatnya hamzah ke huruf mati sebelumnya, karena huruf mati sebelumnya berupa nun, maka nunnya yang asalnya nun sukun menjadi di fathah karena peristiwa pemindahan harokatnya hamzah yaitu fathah mana-mana. Nah, an-nakal itu kan memindahkan harokat hamzah, kemudian hamzahnya dibuang. Di hamzahnya udah nggak ada lagi. Nah, maka nggak ada itu namanya mughoyar, udah berubah hamzahnya. Ya berubah karena peristiwa an-nakal, hamzahnya udah nggak ada mana hamzahnya udah nggak ada.
Kul utia, kulutia. Utia mat badal. Ya, karena sebelum huruf mat berupa hamzah. Tapi kalau kulutia itu sebelum huruf mat bukan hamzah lagi. Sudah lam itu. Tapi lam itu karena peristiwa adanya peristiwa an-nakal. Wal iman. Wal iman. Kalau iman mat badal, kalau sebelum huruf mat berupa hamzah. Hamzahnya masih utuh. Tapi kalau untuk waris wali mana min qabli. Qul i wa rabbi. Quli wa rabbi. Itu sudah mad badalnya bukan utuh lagi huruf hamzahnya, tapi sudah apa seperti menjadi huruf sebelumnya yang asalnya mati menjadi hidup. Ini semuanya untuk waris, baik yang hamzahnya mughoyar atau sabit berubah maupun tidak, diberlakukan 3 wajah bacaan, yaitu al-qasr 2 harokat, urutannya ya, atau asul 4 harokat dan asul 6 harokat, yang biasa disebut madul batal, salah satu batal. Oke, jadi mana boleh, mana boleh, mana amanu boleh, amanu 6 harokat boleh. Nah, nanti minas sama ayah. Nah, peristiwa karena ibdal, hamzahnya itu bunyinya ayah. Ayah sebelum huruf mat berupa hamzah utuh, belum berubah ayah. Tapi kalau nanti di dalam lafaz minas sama ayah, ayahnya hamzahnya itu diibdalkan, diganti ya menjadi minas sama iya, masih mad badal untuk bacaan waris. Berarti tetap boleh memberlakukan 3 wajah bacaan, salah satu badal. Boleh qasr 2 harokat, tawasul 4 harokat, atau 6 harokat huruf matnya. Jadi menjadi minas sama iya, minas sama iya, 4 harokat. Minas sama iya, minas sama iya. Oke, madul batal al-mughayyar bil ibdal. Boleh juga walaupun tidak utuh lagi bunyinya, ada peristiwa tasil. Tasil itu apa? Itu bunyi hamzah. Alu Fir'aun. Alu. Itu kan sebelum huruf mat berupa hamzah. Alu boleh 3 wajah bacaan untuk mati untuk barat. Salah satu batal qasr tawassut. Tapi kalau di lafaz ya alu Fir'aun. Nah, itu alu hamzahnya dibaca tasil. Jadi apa? Ya alu Fir'aun. Ini enggak utuh lagi. Udah berubah dia karena peristiwa tasil. Tasil nanti di bawahnya akan tahu itu ya. Tasil itu apa? Maka ya bukan alu tapi sudah alu, sudah tasil, itu untuk waris masih bisa diberlakukan salah satu batal qasr boleh, tawassut boleh, tul boleh. Ya alu Fir'aun. Ya alu Fir'aun. Ya alu. Oke, salah satu batal masih bisa dilakukan. Oh itu poin ketiga. Tolong sekarang poin keempat. Apa itu? Tasil, hamzah, pena. Saya kasih waktu 1 menit. Cepat.
Nah, oke. Bacaan tasdil itu yang mempunyai bacaan tasdil hanya huruf hamzah. Selain huruf hamzah tidak ada. Ya. Dari huruf hijaiyah yang 28 yang mempunyai banyak bacaan tasdil hanya huruf hamzah. Huruf hamzah itu kalau fathah kan A, kalau kasroh kan I, kalau dhammah U. Nah, tasdil itu kalau A, ya hamzah fathah A dicampur dengan alif berarti menjadi A. Kalau kasroh I disebut apa? Dicampur I dengan ya berarti I. Kalau U dicampur wawu. Makanya kita bilang di sini ha samar, hi samar, hu samar. Oke? Dah. Bawahnya apa itu? Asakinul mafsul. Dolo. Asakin mafsul 1 menit, cepet. Nah, dah oke. Jadi asakinul mafsul ialah apabila ada huruf sohe mati di akhir kata, dia bukan huruf mat, yang sesudahnya berupa hamzah kotok yang menjadi awal kata berikutnya. Nah, kalau kepingin tahu seluk-beluk mat apa asakin mafsul, halaman berapa itu? Halaman 41. Dilihat sana 41, Neng. Udah ketemu? Sudah, Pak. Nah, itu ya ringkasannya karena kita ngulang ya. Ya pokoknya huruf mati soke bukan huruf mat. Berarti kalau huruf lin, nah contohnya umpamanya man amana, kul utia, ya itu. Berarti kul utia itu nanti ada mad badal, ada sakinul masul, berarti ada 2 hukum. Ya, qad aflaha, ya. Ibnai adama. Ibnai adama itu ada ya mati. Bukan huruf mat tapi selain huruf mat kan ibnai adama itu ya-nya walaupun mati itu bukan statusnya bukan huruf mat tapi huruf lin. Oh, ta'alau atlu. Itu waw mati bukan huruf mat karena sebelumnya fathah. Berarti bukan huruf mat, tapi huruf lin. Huruf lin ini masih disebut asakin masul. Berarti ibnai adama masih disebut asakin masul karena huruf matinya itu ya-nya yang mati itu bukan huruf mat tapi huruf lin. Nah, maka nanti di sini ya asakin masul itu untuk waras dibaca dengan anakel memindahkan. Nanti anakel di bawahnya. Oke? Dah. Sekarang al-ta'rif. 1 menit, cepet. Nah, oke. Jadi al-ta'rif itu al yang masuk pada lafaz yang awalnya hamzah kotok. Al-insan, al-ardu, al-ula, ya, al-iman, dan lain sebagainya ya. Nah, maka di sini kalau setelah al bukan hamzah kotok, ya, al-ismu bukan al-ta'rif. Karena ismun itu hamzahnya hamzah wasol. Ya.
ini ya hamzah alhamdulillah yo masuk lafaz yang awalnya bukan hamzah kotor tapi ha, bukan astirat bukan ya al-adolin tidak ar-rahman tidak ya dan lain sebagainya ya. Jadi al-ta'rif masuk pada lafaz yang awalnya berupa hamzah kotor. Ini nanti ya kalau pengen tahu di halaman berapa itu al-ta'rif? Halaman 41. 41 atau 42. Oke. 42, Jadi Pak. nanti karena ini ringkasan dari kaidah usuliyah, maka kalau kepingin kaidah usuliyah secara komprehensif, komplit, ya, jadi halaman sana, kembali ke sana. Ini kan untuk menstimulir aja, kita ringkasan aja. Kurang paham atau ingin mendalami apa itu asakid masuk. Atau pokoknya yang di dalam poin-poin 13 ini nanti kembali ke sana. Oke. Nah, sekarang an-nakal. Nah, 1 menit. Ini jangan sampai kita definisi an-nakal aja nggak tahu. Ujian lisan, an-nakal itu apa? Apa ya an-nakal pindah? Yang pindah itu kan banyak. Pindah rumah juga an-nakal. Tapi an-nakal di sini dalam ilmu qiraat. Maka definisinya setelah istilah. Istilah dalam bahasa, dalam ilmu qiraat. Apa itu? Saya kasih waktu 1 menit. Jangan sampai ada yang nggak hafal. An-nakal aja nggak hafal. Nah, oke. Jadi pemindahan harokatnya hamzah ke huruf mati sebelumnya. Berarti man amana mana kul utia ibnai abdama ibnaya adam. Oke. Ta'alau atlu ta'alawatlu dan seterusnya. Oke. Sekarang tolong poin ke-8. Poin ke-8 saya kasih waktu ya 1 menit lagi. Cepat.
Nah, oke. Ro ini ya, ro ini termasuk bacaan khusus ya, waras, yaitu bacaan tarkik. Ketika ro-nya berharokat fathah atau dhamma, sebelumnya berharokat huruf berharokat kasroh dalam satu kata atau ya mati juga dalam satu kata. Kalau tidak dalam satu kata, tidak dibaca tarkik ro oleh waras. Contoh akhiroh, ro-nya fathah, sebelumnya kasroh dalam satu kata. Berarti baca akhirah. Oke. Kabiro, ro fathah, sebelumnya ya mati dalam satu kata. Kabira, kathira. Tapi kalau di lain kata, biroibin, ya-nya mati tapi di lain kata. Tidak dibaca dengan apa? At-tarkik atau tarkik ro oleh waras. Jadi tetap biroibin, nggak boleh biraibin karena di lain kata. Umpamanya li rasulihi, li kasro kan ro fathah. Nah, ini tapi kelihatannya disambung tulisannya, tapi hakikatnya ini terpisah. Karena li atau bi itu bisa dibawa kemana-mana, bisa misah dengan rasulnya, maka dihukumi di lain kata. Dan seperti ini untuk waras bi rasulihi, di rasulin tidak dibaca tarkik oleh waras. Oke. Nah, kalau kepingin memperdalam kaidah ya yang berhubungan dengan roh, halaman berapa itu, Neng? Di kaidah usuliyahnya Sarah. Halaman berapa, Neng? 68, Pak. 68. Nah, dari sana kalau pengen tahu memperdalam. Nah, oke, sekarang kaidah ke-9. Oke. Coba dibaca, saya kasih waktu 1 menit juga, cepat. Oke, dah. Sekarang kalau kita tatbik mempraktekkan bacaan waras, ya, at-tatbik, ya, maka ketika kita mendapatkan pada suatu ayat atau pada majelis tersebut, ya mendapatkan mad badal dengan mad arid disukun. Nah, mad badal tadi sudah tahu definisinya. Mad arid disukun, apa definisi mad arid disukun? Ayo, siapa yang bisa menjawab mad arid disukun? Dapat poin. Ayo, siapa? Silakan. Halo. Mat apa definisi mad arid sukun? Saya, Pak. Siapa? Lila, Pak. Mangga, silakan. Mad arid sukun ialah apabila ada huruf mad
yang sesudahnya berupa huruf mati, sukun tidak asli atau arid, yang terjadinya huruf mati tidak asli disebabkan adanya peristiwa waqaf. Ya, oke. Anda dapat di Maisuro ya. Iya, Pak. Ya, oke. Jadi jangan sampai mat alif sukun ya mat tobi diwakafkan. Yaitu mat tobi yang di akhir ayat itu enggak jelas semua itu. Ya, oke. Sampai nanti Nila dapat 1 poin. Tolong Osmanya siapa? Osma apa ini? A apa B? C, Pak. Mistura. Nah, Mistura, tolong Pak. dicatat. Nah, ya. Ini dibuang Neng itu. Sampahnya itu ganti. Itu bawa semua aja. Sudah ya? Oke. Nah, di sini ketika ada mad batal dengan mad alif sukun, contoh wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirah. Akhirah itu kan mad batal. Nanti untuk waris dibaca an-nakal. Wabil akhirati. Nah, roknya baca tarkik lagi tadi. Ya, wabil akhirati. Hum yuqinun itu mad alif sukun. Maka di sini tolong Neng, di sana apa itu? Ini sudah anu ya, telur biar telur ya 2 aja Neng. Ini siapa? Terus gantinya ambil aja. Yang sudah punya yang lama. Kalau iya sebetulnya sama. Ini semester berapa? Yang ini. Ya udah. Kalau gitu kalau yang lama sudah punya sebetulnya sama aja ya. Tapi yang seharusnya 100 berapa? Nanti 100 saja. Ya. Apa? Ya udah. Nanti 100 saja langsung sini itu diambil. Ambil itu. Ya. Itu bukunya Neng. Di situ. Di bawah itu. Apa namanya Neng? Dari mana? Ya mangga. Oke. Ya. Nah, oke. Jadi mad badal itu kan salah satu badal tadi. Mad alif sukun itu seluruh imam qiraat termasuk waris, termasuk hafaz, itu 3 wajah bacaan qasar tawassul. Nah, kalau mau mengkalikan ya, seharusnya ketika mad badal baca qasar mad sukun 3. Kalau mad badal tawassul mad sukun 3. 6 berarti sudah. Mad badal tul 6 harokat itu juga 3 wajah qasar tawassul. Tapi enggak, dalam praktek untuk waris itu hanya 6 wajah bacaan. Yaitu apa? Ketika mad badal baca qasar, mad alif disukun boleh qasar, boleh tawassul, boleh tul. Tapi kalau mad badal baca tawassul, mad alif disukun hanya boleh tawassul dan tul. Qasarnya enggak boleh. Kalau mad badal tul ya 6 harokat, mad alif sukun hanya boleh tul saja. Itu caranya. Nah, nanti kalau Anda mustabaqah kayak begini itu boleh. Jadi wabil akhirati yuqinun, milih salah satu wajah bacaan boleh. Nanti kita kasih tahu kalau membaca salah satu wajah bacaan, umpamanya mustabaqah jadi qori ya atau qori'ah, memilih salah satu atau 3 semua wajah bacaannya boleh. Tapi waktunya nanti petunjuknya lain lagi ya. Yang penting cara bacanya kayak begitu. Ya, mau mad badal dibaca berapa harokat nanti harus sesuai di sana. Kalau mad badal tul, mad alif sukun nggak boleh dibaca qasar. Harus tul. Itu caranya begitu. Oke. Nah, ini tadi poin ke berapa? 9. Poin ke 10. Tolong dibaca poin ke 10 ya.
Kalau mau mad alif sukun tadi di kaidah usuliyahnya ada halaman berapa? Mad dan qasr kan. Yaitu apa ya? Mad alif sukun halaman 22. Oke. Sekarang kaidah apa ya? Poin ke-10. Ketika ya kita mendapatkan mad badal dengan dawatul ya. Oke. Tolong dibaca di sini ya. Saya kasih waktu 2 menit kalau gitu. Ini agak panjang. Dilihat juga di sana di kaidah usuliyahnya secara halaman berapa. 2 menit. 1, 2, 3. Nah, oke. Sekarang apa? Kalau ada mad badal lagi lah, mad badal. Ketemu apa? Dawatul ya. Oke, iya toh? Dawatul ya itu apa? Nah, itu di catatan itu apa? Dawatul ya ialah, tolong dibaca. Neng, bosnya salah satu silakan baca. Halo. Nggak ada sambungan ya? Iya, Bapak. Dawatul ya. Ya, apa itu? Arti dawatul ya adalah setiap alif asliyah atau bukan zaidah yang terletak di akhir kata, di mana ia berasal dari ya, kadang-kadang menjadi akhir kata yang berbentuk fi'il atau kalimah fi'il. Seperti ishtara, sa'a, ata, aba, roma, yakhsha, hada. Kadang-kadang menjadi akhir kata berbentuk isim atau kalimah isim. Seperti al-maula, al-hawa, al-ma'wa, al-huda. Baik ketika alif tersebut tertulis dalam mushaf Utsmaniyah dalam bentuk ya, sebagaimana contoh-contoh tersebut. Kalau Masohi Utsmaniyah masih Masohi, bukan Mustaf. Oh iya, Ya, Bapak, Tunggal. Masohif. Iya, Pak, Masohif Utsmaniyah. Ya, oke.
Nah, kalau pengen memahami lagi, halaman berapa ini? Halaman 113, Bapak. Bukan. Ini mah 100. Oh. Kalau pengen dawatul ya, memahami secara komprehensif, karena itu berhubungan dengan kaidah usuliyah kan, halaman berapa? 50, tuh 53. Oh iya, Lihat halaman sana. 53. Coba dilihat sana, dilihat aja 53 supaya tahu. Udah ketemu? Nah, itu kan, nah itu panjang kan itu. Nah, di sini kan sudah dibilang tadi. Ini hanya ringkasan saja, semacam untuk menstimulir kita itu harus menguasai kaidah usuliyah secara penuh seharusnya. Tapi di sini untuk semacam pancingan, ini loh ada dawatul ya. Nanti kalau pengen paham betul di halaman sana, loh gitu lah. Karena ini dalam rangka untuk praktek. Tapi nanti kalau sudah terbiasa akan tahu, oh ini mesti dawatul ya, oh dawatul ya kayak begini. Nah, gitu. Oke. Nah, caranya kalau ada mad batal terus berkumpul atau mendapatkan juga dalam majelis atau dalam ayat tersebut ada dawatul ya, caranya dawatul ya itu ada berapa wajah sih untuk waras? Ada 2 wajah, al-fatih dengan at-taklil. Oke. Nah, mad badal itu 3 wajah, qasar, tawasud, tul. Dawatul ya, al-fatih, at-taklil. Maka di sini ketika mendapatkan sana lahiriah ada 6 wajah bacaan. Ya, 6 wajah bacaan. Maka dari itu di sini cara membacanya ketika ya mad badalnya kosong ditutup yang kenceng Neng. Ya. Kalau mad badalnya kosor, dawatul ya hanya boleh al-fatih. Oke. Kalau mad badal tawasud, dawatul ya hanya boleh taklil. Nah, tuh. Kalau mad badal tul, nah, dawatul ya boleh al-fatih, boleh taklil. Nanti boleh memilih salah satu wajah bacaannya, umpama qori atau karena di dalam mustabaqah qiraat mustabaqah di MTQ ya, itu ada yang tilawah ya, yang mujawad, jadi pakai lagu tilawah. Ada yang pakai murotal, murotal itu ada yang remaja, ada yang dewasa. Nah, itu harus menguasai kayak begini. Nah, kalian ya walaupun bukan seorang qori'ah, tapi kalau menguasai di masyarakat nanti kan orang bertumpu di Indonesia itu yang bisa diandelin ya kalian-kalian ini. Bukan orang PTIQ wah nggak belajar kiroat, belajar kiroat hanya 1 semester mau dapat apa, upil aja enggak itu. Baratnya begitu. Oke. Dah, ini tadi kayak apa? Poin keberapa ini tadi? 10. Poin ke-11. Tolong dibaca poin ke-11. Saya kasih waktu 1 menit lagi. Nah, oke. Mad badal lagi. Dalam suatu ayat
tahu-tahu kita mendapatkan apa? Ada syaiknya. Nah, tuh. Maka ketika kita membaca suatu ayat atau dalam majelis tersebut, ya, majelis musabaqah. Nah, majelis musabaqah kan waktu tampil itu kan satu majelis. Nah, maka kita mendapatkan di makroknya itu apa mad badal dengan syaik. Maka cara membacanya seharusnya karena kalau mad badal itu dibaca oleh waris salah satu badal, beli kosor tawasutul. Syaik kan dua wajah itu. Tawasutulin dan tululen. Baik wasol maupun wakof. Ya toh? Namu aku syai'in qadir. Syai'in qadir. Oh, ini untuk waris. Kalau mad badalnya dibaca kosor, syaiknya huruf lin pada syaik hanya boleh tawasud. Tulnya nggak boleh. Kalau tawasud badal, itu juga hanya boleh tawasud lin pada syaiknya. Tapi kalau mad badalnya baca tul, ya syaiknya boleh tawasud lin, boleh tululin. Berarti 4 wajah bacaan. Berarti yang nggak boleh hanya 2. Ya seharusnya 6 kan itu. Ketika mad badal kosor, ya itu syaiknya nggak boleh tul. Atau kalau tawasud mad badal nggak boleh tul, lin nggak boleh. Oke? Nah, ini harus kita kuasai nanti waktu praktek atau tatbik. Sekarang kaidah ke poin ke-11. Ketika apa? Dibaca di situ. Ini asal menguasai, ya, asal menguasai kaidah atau poin ke-10 dan 11, maka insya Allah ini nggak ada kesulitan. Karena ini menggabungkan aja sebetulnya. Tapi tolong baca 1 menit. Kaidah ke-11, ke-12. Nah, oke. Jadi ini kalau kita dalam suatu ayat ketemu mad badal sekaligus dawatulia sekaligus syaik. Nah, itu ya tinggal mumpungkan. Kalau ada lagi tambah sekaligus matahari sukun, itu
Berarti kayak apa poin 9, 10, 11 kita paham, tinggal ya, apalagi hafal, tinggal mengkaitkan aja. Nah, gitu. Oke, dah. Sekarang poin ke 13. 1 menit, cepat. Nah, oke. Jadi poin ke-13 ini al-fatih, at-taklil, al-imalah. Ya, tahu kan al-fatih itu pengucapan alif ketika dibuka mulutnya. Musa, ya, istaro, itu ya. Imalah kubro, bunyi antara fathah dan kasroh dan bunyi antara fathah, alif dan ya. Kalau kita orang Indonesia yang itulah, bunyi itu istare, muse, itu adalah imalah kubro. Jadi kita orang Indonesia itu tidak ada masalah. Nah, kalau yang ataklil ini yang kita orang Indonesia nggak punya. Karena apa ini? Bunyi antara al-fatih dengan imalah kubro. Jadi kalau al-fatih tadi dibuka mulutnya, ya umpamanya buka mulutnya kita umpamakan aja ya untuk memudahkan memahaminya. Kita buka umpamanya 100%, ya bukanya 100%. Nah, imalah kubro itu buka mulutnya hanya 50%. Bunyinya ya untuk ataklil atau baina-baina ini adalah antara A dan E. Berarti unsur E-nya sedikit campur A. Nah, oke, berarti buka mulutnya sekitar 75%, E-nya jadi istaro itu al-fatih, istari, nah itu imalah kubro. Nah ini dibuka mulutnya separuhnya lagi, istare, nah itu ya alifnya ada E-nya sedikit aja, bukan E bersih. Istare itu kan E bersih. Ini hanya E-nya ada istare, mama adareka Musa. Ya, nah, oke itu contoh. Maka dari itu ke-13 poin ini harus kita kuasai dalam rangka untuk bisa mempraktekkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Satu Al-Quran nanti banyak. Hanya kalau Anda nggak fokus, nggak akan paham nanti. Nah, di sini tolong ya dibaca ya. Tolong dilihat di halaman halaman 109. Ya. Apa ini? Surat apa? Al-Fatihah. Nah, di dalam kolom itu hanya apa? Maliki, ya toh? Dengan bahasa Arab. Apa? Ini berhubungan dengan parasul huruf. Apa? Maliki, hadful Biduni alifin. badal mim. Berarti baca apa? Membaca apa? Maliki. Maliki. Nah, yang lainnya nggak dijelaskan.
Nah, oke. Ya. Maka di sini ya, cara memahaminya ya, tiga langkah. Catatan nomor 2, halaman 108, Neng. Apa itu? Agar dapat, coba dibaca. Saya kasih waktu 1 menit. Catatan nomor 2. Bapak, mohon maaf untuk buku cetakan pertama nggak ada catatan ya, Pak? Apa, Neng? Untuk buku cetakan pertama tidak ada catatan itu ya, Pak? Buku catatan pertama, apa sih? Cetakan pertama, Pak. Buku cetakan Halo. pertama. Halo? Loh, ha? Iya, Bapak. Di buku cetakan pertama itu tidak ada poin catatan itu ya, Pak? Buku catatan pertama itu gimana sih maksudnya? Buku cetakan pertama, Bapak. Mohon maaf. Buku cetakan. Iya, Iya. nggak ada, tapi saya kasih aja lah. Ini ya, mudah kok memahaminya. Pokoknya ya, di dalam kolom ini ya, kita pertama harus paham ini bahasa Arabnya yang mudah dipahami ini. Kedua ya, yaitu apa? Ya, dia harus menguasai kaidah yang di bawah tadi 13 tadi. Oke? Kalau nggak ada 2 ini berarti sama dengan hafes, udah gitu aja. Isinya. Saya ulangi. Halo. Isinya ya, kita harus paham yang di kolom ini. Tadi kan Maliki hadful alif badal mim, kan paham kan? Nah, terus kedua kalinya di dalam ayat tersebut kita cocokkan, ada enggak yang nyantol di antara 12 poin atau 13 poin tadi. Ya toh? Nah, kalau itu enggak ada berarti sama dengan hafes. Udah gitu aja. Paham ya? Baik, Bapak. Nah, oke. Berarti sekarang ya. Nah, ini kita paham kan sekarang ya, langkah pertama paham kan di dalam kolom? Nah, paham. Terus surat Al-Fatihah itu coba ada enggak yang berkaitan dengan 13 poin tadi atau 12 poin? Apa mad munfasil, mad mutasil, mim jama, mad badal dan seterusnya tadi, ada enggak 12 poin atau 13 poin? Ada, Pak. Ada enggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada apa? Yang mana? Kaidah mim jama ya, Pak. Tidak. Mim jama di situ apa, Neng? Pembahasannya apa? Oh iya, Pak, bukan, Pak. Mim jamak yang ada adalah mim jamak yang sebenarnya berupa hamzah kotok. Apa ada di surah Al-Fatihah ada enggak mim jamak yang sebenarnya berupa hamzah kotok? Nggak ada, Pak. Ada ya, berarti enggak ada. Apalagi coba diteliti lagi yang poin ketiga apa itu? Man mutasil, poin 1 enggak ada. Apa itu mim jamak enggak ada. Mad badal ada enggak? Halo? Nggak ada, Pak. Enggak ada. Oke. Poin berikutnya apa? Al-Ta'rif ada enggak? Hasil. Hasil ada enggak? Enggak ada lagi. Asakul masuk ada enggak? Nah,
Oke, mat badal dengan makna sukun ada nggak ada semuanya karena mat badal nggak ada. Apalagi saya. Jadi nggak ada di surat Al-Fatihah yang berhubungan dengan 12 poin atau 13 poin tadi. Ya berarti kalau nggak ada selain yang maliki ini bacanya sama dengan hafes. Halo. Baik, Pak. Oke. Berarti kita hafes harus menguasai penuh. Ya. Jangan pula itu mat bawi aja nggak tahu. Mat ardi sukun aja nggak tahu. Mat lazim aja nggak tahu. Terus makhrajnya, sifatnya, semuanya sama dengan hafes untuk bacaan waras. Oke? Nah, maka tinggal baca aja. Berarti surah Al-Fatihah, ayo baca wiwit. Surah Al-Fatihahnya waras gimana? Ayo baca. 1, 2, 3. Halo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, mudah kan? Nah, oke. Sekarang balik ke Alif Lam Mim. Apa? Surah Al-Baqarah. Coba dilihat. Halo. Al-Baqarah ya. Ayat 1. Ayat 2, ayat 3. Ayat 1 ada enggak? Ayat 1 nggak ada, Pak. Enggak ada. Kalau enggak ada berarti sama dengan hafes. Di dalam kolom, di dalam tabel kolom enggak ada berarti sama dengan hafes. Halo. Ayat 2 ada enggak? Ada, Pak. Enggak ada, berarti sama dengan hafes. Nah, Ayat sudah 2 mudah ada, kan? Pak. Ayat 2 Iya. ada, Pak. Ayat 2. Ayat 3. Ada apa ini? Ada, Pak. Ayat 2 sama ayat 3 ada, Pak. Oh, ayat 2 ada. Ada, Pak. Oh. Yang ayat 2 apa? Huda. Hudan, iya Huda. Tapi ketika dibaca wakof, Iya, Pak. Wakaf. ya itu apa? Di situ wakfan, ya. Kan Wakfan wajah. wajahani, kan bisa dipahami kan? Tadi kan katanya langkah pertama harus paham di kolom yang berbahasa Arab ini kan. Wakfan wajahani apa artinya? Dua ketika wakof, dua wajah Wakaf baca. ada 2 wajah. Al-Fatih. Al-Fatih kayak hafaz ya. Dan at-taklil. Udah yang lainnya. Nah, terus apa lagi? Ya. Ayat 2 kan hanya itu. Nah, berarti dzalika kitabul rabafi hudal lil muttaqin. Nah, yang ada ini huda ketika wakof. Kalau wasol, ya sama dengan hafaz. Ya toh? Nah, itu cara memahaminya. Ya, berarti dzalika kitabul rabafi huda ya atau hude. Nah, tapi kalau wasol hudal lil muttaqin enggak ada al-fatihah taklid. Berarti sama dengan hafaz persis. Nah, ayat 3 coba dilihat. Yu'minun. Yu'minun. Apalagi? As-sholah. Ingat-ingat. Di dalam kolom, kalau tidak ada penjelasan wakfan atau waslan, wakof atau wasol, berarti berlaku baik wasol maupun wakof. Saya ulangi. Kalau huda tadi kan
wakfan. Wasol berarti nggak ada penjelasan sama dengan hafaz. Tapi kalau yu'minun, as-sholata, ada tulisan wakfan atau wasalan ada nggak? Nggak ada, Pak. Berarti berlaku baik wasol maupun wakof. Oke, coba yang ayat 3 kita selesaikan. Yang ada yu'minun, ya apa itu? Ibdalul Ibdalul hamzati wawan maddiyatan. berarti apa? Bacanya gimana? Yu'minun. Baik wasol maupun wakof. Wakof. As-sholata, apa itu penjelasannya? Taghlidul lam ba'da shad. Nah, berarti wasol maupun wakof berarti apa? As-shalah. As-sholata, baik wasol maupun wakof. Nah, selain yu'minun ayat 3 berarti alladzina yu'minun ada yang bil ghaibi wa yuqimuna wa mimma razaqnahum yunfikun, ada itu lafaz itu. Nah, selain yang ini ya kan nggak dijelaskan. Coba diteliti ya yang berkaitan dengan 13 poin tadi. Halo. 13 poin ada mat mutasilnya ada nggak? Nggak ada. Halo? Ada nggak? Mat munfasil ada nggak di surat di ayat 2 ini? Ayat 3? Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Oke. Mim jamak yang berupa hamzah koto ada nggak? Nggak ada. Tidak ada, Pak. Tidak tahu. Ada mim jamak tapi tidak bertemu hamzah koto. Nah, mad badal ada nggak? Oh, sampai 13 nggak ada tahu-tahu. Oh, berarti sama dengan hafaz dong. Halo. Sama dengan hafaz. Ya tinggal praktekkan. Oke. Nila Wahyuni, tolong Neng dipraktekkan di ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mudah kan? Mudah kan? Ya. Sekarang ayat 4 Neng. Ayo. Apa? Pertama apa? Yang dalam kolom. Kolom dulu. Yu'minun ya. Sama dengan tadi ya. Ya, Ya, Pak. paham kan? Oke. Terus apa lagi? Wabil akhirah. Ya, Apa wabil itu penjelasannya? Naklu harokatil hamzati ilal lam wa ghadful hamzah ma'a salasatil badal wa tarki qura. Paham kan? Apa maksudnya? Ya dibacaan nakal ya. Nah, terus ada mad badal. Mad badal dibaca apa? Salah satu badal. Tuh roknya dibaca tarkik. Berarti apa? Wabila khirati. Ya. Boleh mad badalnya wabila khirati. Boleh wabila khirati. Oke? Sudah, itu aja. Nah, sekarang yang nggak dijelaskan. Halo? Yang nggak dijelaskan itu apa? Mad munfasil. Dengan yang 12 atau 13 poin tadi. Ada mat mutasil ada nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Apa yang ada apa? Mat mutasil kok. Munfasil. Mat munfasil. Munfasil. Munfasil nggak ada. Yang ada mat munfasil. Mau ditanya, mat mutasil ada nggak? Ada. Itu namanya kan nggak cermat dengan pertanyaannya. Mat mutasil ada nggak? Ayat 4. Tidak ada. Yang ada apa, Neng? Oh ya Mat Allah. munfasil. Baca
Baca berapa harokat? Ada kan di poin? 13 poin ada kan? Ada. Dibaca berapa harokat, Neng, hurumatnya? 6 harokat, Pak. Betul. 6 harokat. 6 harokat, Oke. Pak. Ada 2 tempat itu ya. Wama unzila. Oke, dah. Sekarang terusannya di ayat 4 ini masih adakah yang berhubungan dengan 13 poin? Halo. Coba. Ingat-ingat kalau ada mad batal kita curigai. Ada enggak yang berhubungan dengan 13 poin? Halo. Ada mad batal enggak ini? Ayat 4. Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, kan ada poin berapa yang ada mad batal kan banyak itu. Poin ke-8, poin ke-9, poin ke-10. Kan itu berkaitan dengan mad batal semua, ya toh ya? Iya, Pak. Ya toh ya? Nah, Iya, Pak. kumpul lama apa itu? Halo. Mat arid lisu yukinun itu loh, Neng. La ilaha illallah. Poin keberapa? Poin ke-8, Pak. Ke-8 boleh, ke-9 boleh. Ya atau ya? Coba dilihat. Dibaca lagi. Mat batal kumpul sama mat arid lisukun. Ayo. Sudah paham? Kalau mat batalnya dibaca kosor, mat arid lisukun boleh kosor tawasutul. Ya atau ya? Kalau mat batalnya boleh ya apa itu dibaca dengan tawasud, 4 harokat, mat arid lisukun apa? Tawasud dan tul. Kalau mat batal tul, mat arid lisukun harus tul. Kita milih salah satu boleh. Kalau kita milih salah satu wajah bacaan, namanya kita membaca dengan bil khilafil bil khilafil jaizi. Bil khilafil jaiz. Tapi kalau seluruh wajah bacaan yang kita baca, namanya kita membaca seluruh wajah yaitu bil khilafil wajibi. Bil khilafil wajib. Oke? Boleh. Ya, ori. Ya. Kita milih yang mad batalnya tul. Wah, berarti meskipun harus tul. Oh, kalau kita milih tawasud, mad batal, oh meskipun boleh milih, boleh tawasud, boleh tul. Kalau kita milih yang mad arid isuku mad batalnya kosor, meskipun silakan milih boleh kosor, boleh tawasud dan tul. Oke? Nah, terus yang berkaitan dengan 12 atau 13 poin sudah. Kalau sudah nggak ada, yang lainnya yang nggak dijelaskan, berarti bacaannya sama dengan hafaz. Halo. Paham? Paham? Nah, sudah. Berarti kita untuk bacaan hafaz itu harus tahu persis ya. Di Maisuro itu harus paham betul itu. Karena itu bacaan, penjelasan bacaan riwayat hafaz semua itu. Dari A sampai Z. Kalau hafaznya aja kita nggak menguasai, bagaimana bacaan selain hafaz? Dodoran. Oke? Maka dari itu, tolong sekarang. Ya. Ukti muti'ah. Iya, Pak. Tolong di ayat 4 ini. Nah, saya tunjuk aja. Mad badalnya dibaca tawasud. Ayo, kalau mad badal dibaca tawasud, mad disukun boleh berapa?
tawasud tul, Pak. Nah, enggak di situ loh. Cara teori dilihat Iya, lah. Pak. Halo. Lah, Iya, Pak. bilang itu. Pertanyaannya Neng dipahami dulu. Andai kata kita mad badal, kita baca tawasud, mad sukun itu boleh dibaca Boleh berapa? dibaca tawasud dan boleh dibaca tul. Nah, terus Ukti bilang ini, saya milih yang tawasud. Loh gitu. Jadi jelas. Ini ditanya, kalau mad badal baca tawasud, mad sukun apa? Tul. Itu enggak jelas sama pertanyaannya. Oke. Nah, mau milih yang tawasud, mad sukun. Ayo, silakan Neng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, oke. Nah, paham ya? Sekarang saya tunjuk ya. Siti Umi Habibah. Dimunculkan gambarnya, Neng. Ya, Bapak. Nah, sekarang ayat 4, tolong yang mad badalnya dibaca tul, Neng. Oh iya, Pak. Tapi kalau tul, mad alif sukun dibaca berapa? Kalau mad badalnya dibaca tul, berarti mad alif sukunnya hanya boleh dibaca Nah, 6 harokat bagus. atau tul. Oke, silakan, Neng. Praktekkan, Neng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, oke. Dah ya. Udah paham ya? Ya. Sampai sini aja. Nanti ini kayak gini tuh dimanapun berada dalam Al-Quran, ayat manapun. Polanya kayak gitu tadi. Oke? Sekian ya. Tolong ya, ini laporan ke apa? Kalau tadi laporan ke saya hanya yang nggak masuk aja. Yang tadi jam yang kita tentukan tadi belum hadir, yang belum hadir dilaporkan aja ke saya. Karena itu sangat mempengaruhi dengan nilai nanti di UAS. Ya. Nah, sekarang kalau untuk bisa ikut ujian, ini kan harus ada laporan ke fakultas. Nah, ini sekarang silakan di print, ya, di screen, laporkan ke apa? Ke fakultas. Ini pertemuan keberapa, Neng? 8 apa ke 9? Halo. Pertemuan ke-8, Pak. 8. Oke. Dah, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.